Di dalam ajaran agama Islam terdapat dua pilar penting yang menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan tasdik dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Rukun iman terdiri dari 6 rukun, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna bahwa kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan lain yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa penciptaan seluruh makhluk yang ada di langit bumi dan seluruh alam semesta adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Bentuk iman kita kepada malaikat adalah percaya bahwa malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi manusia seperti mencatat amal baik dan amal buruk manusia serta menjalankan perintah Allah dengan patuh. Yang ketiga, iman kepada Rasul, meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah makhluk yang diutus Allah ke bumi untuk memberi petunjuk ke umat Islam hingga kembali ke jalan yang lurus. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi adalah datangnya dari Allah. Maka kita harus meyakini, terutama kitab suci Al-Quran, yang dijamin kemurniannya sampai akhir zaman. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, bangkitnya manusia dari alam kubur, dan adanya hari pembalasan di akhirat, nikmat surga dan siksa neraka. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar artinya ialah mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, bahkan kepada diri kita sendiri sebagai manusia yang baik maupun buruk, merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 rukun. Yang pertama, syahadat. Pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna syahadat. Syahadat diartikan sebagai gerbang untuk memenuhi fitrah manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat juga merupakan inti dari agama Islam. Syahadat bermakna menolak dan menetapkan. Yang kedua, mendirikan salat. Salat fardu dan salat sunnah. Salat merupakan tiang agama. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim wajib memelihara semenjak usia balik atau dewasa hingga mati. Ibadah puasa dilakukan dengan menahan makan atau menahan minum serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari terbenam. Kegiatan ini memang terlihat berat, tapi sebenarnya ibadah ini adalah cara Allah untuk melatih setiap muslim untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hikmah berpuasa yaitu menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, melatih kesabaran membantu orang yang kurang mampu. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah adalah 2,5 kg beras, atau bisa juga diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras tersebut. Adapun untuk zakat mal, besarnya yaitu 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Yang kelima, pergi haji bagi orang yang mampu. Bagi orang Islam yang mampu, pergi haji ke Mekah adalah sebuah kewajiban. Menunaikan ibadah haji wajib dilakukan sekali oleh seorang Islam dalam seumur hidup. Mantap. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu.
Berjamaah berasal dari kata jamak. Menurut bahasa Indonesia, jamak berarti 2 orang atau lebih, sedangkan menurut bahasa Arab, jamak berarti lebih dari 1 orang. Salat berjamaah berarti kelompok dengan panduan seorang imam. Apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan syaf yang teratur dan lurus. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pahala salat berjamaah adalah 27 kali dari salat sendiri. Selanjutnya, poin ketiga, mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Menurut bahasa, berpuasa berarti menahan diri. Menurut istilah, berpuasa yaitu menahan diri sepenuhnya dari makan dan minum, hubungan intim, merokok, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Makna lain dari berpuasa ialah dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak penting seperti bicara sia-sia, pertengkaran, dan perkelahian atau pekerjaan di bawah martabat seorang mukmin sejati. Adapun macam-macam puasa diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ke-9 atau bulan Ramadan dari tahun Hijriyah dan dilakukan selang sebulan sepenuh. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, setiap hari Senin dan Kamis, dan hari Arafat atau tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kemudian hari Asyura atau tanggal 10 Muharram, dengan 1 hari lagi puasa sebelum tahu sesudahnya. Dapat membaca doa ijab kabul zakat. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an ahraja zakata fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat menunaikan zakat fitrah untuk diriku sendiri, sesuatu kewajiban karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, yaitu nawaitu an ahraja zakatul fitri anna wan jamihi man yal asamuni nafakatuhum saraan farda lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat menunaikan zakat fitrah untuk diriku dan untuk semua orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku. Menurut syariat agama, sesuatu kewajiban karena Allah Ta'ala. Dan doa menerima zakat, yaitu ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abkaita wa ja'allahu laka sahura. Artinya, semoga Allah melimpahkan ganjaran pahala terhadap harta yang telah engkau berikan, dan semoga Allah memberkahi harta yang masih tersisa padamu, serta semoga Allah menjadi dirimu suci bersih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.